Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita baca satu ayat yang sangat luar biasa dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-21. Come on, silakan. Kita membuka 1 Korintus. 1 Korintus tentu di samping 2 Korintus. Oke. 1 Korintus itu perjanjian lama, perjanjian baru. Oke. Di mana tadi saya sebut? 1 Korintus 1 ayat berapa? Ayat 21. Oke. Sudah ada? Pastikan sudah dapat. 1 Korintus 1 ayat 21 mulai 2, 3. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh karena kebodohan pemberitaan Injil. Sekali lagi 2, 3. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka dunia yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Katakan amin. Baik, silakan duduk umat Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Salam. Umat Tuhan, tahun 2026, 2034 saya mencanangkan adalah momen darurat bagi gereja Tuhan. Momennya memang sangat-sangat darurat. Dunia tidak baik-baik saja dalam geopolitik, dalam ekonomi, dalam alam. Saudara lihat berbagai macam peristiwa sedang terjadi. Hari ini kalau saudara ikut data baik-baik, sedang berlangsung berbagai macam peperangan, pergolakan. Mr. Trump sedang memperingatkan kepada Iran kalau dia tidak bersedia untuk bernegosiasi, maka Trump akan membom. Kenapa? Karena Iran memblok Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalan lintas kapal-kapal tanker pembawa bahan bakar, termasuk di Amerika. Dan Iran dia blok. Dan Trump sudah bilang, kalau kau tidak buka jalan, saya akan datang dengan kekerasan. Nah, saudara, kalau itu dengan ancaman seperti itu saja, saudara, emas naik dan dolar mulai lemah karena terjadi pergolakan. Itu baru satu ancaman. Karena Israel tiup dari belakang, serbu aja. Saudara. Nah, saudara nggak sih? Pergolakan dan semua ini saya sebutkan adalah momen darurat. Momen apa, saudara? Artinya sewaktu-waktu saudara kasih kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin. Makanya di Eropa, di Belanda sudah dikasih jalan, di Jerman sudah dikasih pamflet begitu. Cara bagaimana kalau peperangan terjadi, menyelamatkan dengan punya air, dengan punya berat, dengan persiapan. Paling sedikit 3 kali 24 jam. Karena begitu peperangan terjadi, pertolongan belum akan datang sampai 3 hari kemudian baru bisa datang. Karena tentu chaos. Dan saudara yang kasih, Jerman dan sekutunya sudah mulai mempersiapkan diri secara rahasia. Mereka meeting untuk membuat nuklir. Untuk mempersiapkan, mereka tidak lagi mau bergantung kepada Amerika. Karena Amerika memaksa untuk Eropa beli gas dari Amerika. Indonesia juga beli gas dari Amerika. Nah, kalau beli gas dari Eropa, dari Amerika ke Eropa itu mesti dipadatkan gas itu, lalu tiba di Eropa baru dicairkan lagi. Dan itu harganya bisa, kalau 200.000 bisa bayar sampai 1 juta. Dan Eropa sudah jengkel dan marah. Dan mereka pikir kita beli aja dari Rusia. Nah, Trump sudah ancam, kalau kalian beli dari Rusia, saya akan bom kalian. Dan ini dunia tidak baik-baik saja. Dan berita di dalam negeri juga sudah dengar berseliweran di mana-mana. Bisa terjadi. Block out, listrik padam 7 hari bisa itu terjadi. Segala kemungkinan. Internet tidak ada, semua tidak ada. Persiapkanlah diri saudara untuk punya ini dan itu. Segala kemungkinan yang terburuk bisa terjadi, tapi juga segala kemungkinan yang terbaik bisa terjadi bagi orang percaya.
bagi orang percaya, yang terbaik, yang terburuk, tidak ada masalah. Apapun yang terjadi bagi orang yang percaya, always the best. Kenapa? Karena bukan kita, tapi Allah yang berperang ganti kita. Tapi bagi orang dunia, yang terbaik saja mereka masih ragu, apalagi yang terburuk membuat mereka stres. Karena itu, pengantar ini saya tetap menguatkan saudara bahwa saya berkeyakinan 2026, 2034 adalah satu masa yang sangat-sangat menggetarkan. Negara tetangga kita Timor Leste, mereka punya cadangan visa sangat sedikit. Cadangan minyak sudah habis karena Australia sudah habis. Mereka hanya masih punya gas bumi, tapi mereka masih alot berdiskusi dengan Australia. Timor Leste, tunggu waktu tidak terlalu lama, mereka bisa guling tikar. Nah, saudara kekasih, dunia tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan. Oke, itu pengantar untuk saudara yakin, pengertian sama dengan kami bahwa 2026, 2030 adalah apa saudara? Momen darurat. Persiap, bilang kiri kanan sewaktu-waktu sesuatu terjadi. Kasih kiri kanan. Karena itu persiapkanlah diri saudara. Nah, agar kita mengisi darurat ini dengan momen yang tepat, dengan aksi yang tepat, cara hidup yang tepat, maka kita punya satu legasi yang namanya apa saudara? Namanya apa saudara? Kupang go, pergi, haleluya. Kupang pergi, apa saudara? Kupang pergi, kupang go. Kebenaran rohani, satu usaha, bukan diwariskan. Spiritual revival one if heard, not inherited. Itu artinya ketika kita pergi, maka kita sedang melakukan sesuatu dan mengalami sesuatu. Kalau tidak pergi, sesuatu tidak terjadi. Tidak alami sesuatu. Kebenaran ini tidak akan terjadi kalau kita tidak pergi. Pergi berdoa, pergi memberitakan Injil, pergi melakukan firman Tuhan, pergi penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Percaya, tidak ada yang mustahil untuk kota Kupang dimenangkan bagi Kristus. 1 Korintus 1:21 tadi sudah dikatakan di sana. Pemberitaan Injil merupakan sebuah kebodohan. Kenapa orang tidak mau memberitakan Injil? Karena mereka pikir nanti saya malu. Karena masa orang kaya kok saya sampaikan Injil pada dia. Masa orang pintar begitu saya sampaikan Injil pada dia. Masa dia sudah punya agama saya beritakan Injil kepada dia. Saya ini bodoh. Akibatnya apa? Kita tidak mau beritakan Injil. Padahal justru karena kebodohan dalam pemberitaan Injil, kerajaan Allah itu datang, keselamatan itu datang. Jadi saudara kekasih, cara berpikir yang keliru inilah justru Tuhan pakai. Karena kita bodoh, hikmat Allah itu muncul. Tapi sejauh kita masih pintar, kita tidak akan bisa memberikan solusi. Karena masih seimbang dengan dunia. Dunia bilang sama aja kok. Kenapa kamu mau guru ya? Tapi kalau kita di atas, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Knowledge, pengetahuan hanya memberikan solusi-solusi untuk memberikan kesejahteraan secara fisik. Tapi tidak memberikan kesejahteraan secara kebatinan, apalagi memberikan keselamatan kekal. Karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan beritakan Injil. Kebodohan pemberitaan Injil. Jadi gereja yang memberitakan Injil, tanda kutip itu bodoh. Tapi menurut Tuhan itu hikmat. Haleluya. Hikmat yang menyelamatkan. Sejauh kita masih berkata, oh dia tidak perlu Injil, dia tidak perlu Injil, dia tidak perlu. So itu kita sedang berkata, Tuhan saya pandai, saya mengatur, saya menentukan itu. Tahu-tahu besok kita dengar orang itu meninggal. Binasa untuk selama-lamanya karena kita tidak memberitakan Injil kepada. Atau dia menjadi penganut kepercayaan yang lain yang menuju kepada kesesatan dan sudah diikat dan akhirnya butuh kekuatan yang lebih besar lagi untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Nah umat Tuhan, dari ayat-ayat ini yang pertama kita temukan bahwa mereka meminta berkat Tuhan atas ketaatan mereka.
Bukan meminta Tuhan mengerjakan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka bilang, Tuhan berkati pemberitaan kami. Mereka berpuasa, mereka mengupayakan dana misi mungkin. Ada orang-orang diutus khusus, tapi ada orang yang sehari-hari dia tahu tugasnya dalam berbagai macam keadaan dia memberitakan Injil. Karena mereka tahu bahwa Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Mereka tidak bilang, ayo Tuhan beritakan Injil dong untuk saya. Ayo dong Tuhan kasih dia mimpi. Ayo dong Tuhan kasih dia mujizat. Saudara yang kasih, kalau Tuhan mau kasih mimpi kepada orang yang belum percaya, silahkan. Kalau Tuhan mau bawa pertolongan untuk mereka dari batin mereka dengan cara Tuhan, silahkan. Tapi Tuhan tidak pernah mengintervensi atau membatalkan tugas yang dia percayakan kepada kita untuk menginjil. Amen? Tidak pernah. Tuhan tidak pernah ambil alih. Itu diberikan mandat, otoritas untuk gereja Tuhan. Kuasa gelap berusaha membatasi kota ini dengan berbagai macam cara. Berbicara tentang cara pandang manusia terhadap misalnya kota di Indonesia, di bangsa-bangsa, termasuk kota Kupang. Kita lihat ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan geografis, ya, jumlah penduduk yang mungkin semakin banyak sarjana-sarjana yang diwisudakan, tapi golongan atau kesempatan kerja yang sangat sedikit. Kita wisuda 1.000-2.000 orang, tapi pekerjaan hanya 20, sehingga saudara yang ngasih usaha fotokopi semakin berjaya. Tiap tahun dia tambahkan mesin fotokopi dari 2 menjadi 6 menjadi 12. Kenapa? Karena peminat fotokopi terlalu banyak. Karena pekerjaan 20 dilamar oleh 2.000 orang. Saudara, itu kenyataan di mana-mana hari ini. Dan itu bisa dipakai sebagai alat untuk menahan kita tidak memberitakan Injil. Padahal kalau kita tidak waspada akan muncul kalimat ini. Bilang apa saudara? Di sini susah. Orang Kupang begini begitu, tidak mungkin terjadi kemana-mana. Dan Kupang di itu nggak mungkin. Ada gereja Gemit, ada gereja Katolik, ada masjid Air Mata, Jebrit Bonipoe. Semua itu ada. Tapi itu kan bukan untuk menghalangi kita. Amin. Umat Tuhan, mereka membatasi apa yang Tuhan sudah janjikan. Padahal Tuhan janjikan tadi, kalau kamu beritakan Injil mungkin itu kelihatan bodoh, tetapi itu menyelamatkan. Saudara mau pilih yang mana? Manis tapi menuju kepada kebinasaan, tapi pahit yang menyelamatkan kita untuk selamanya. Tentu kita mau pilih, walaupun pahit. Nah, ini kita mesti rubah mental kita. Bodoh itu kan pandangan manusia, bukan pandangan Tuhan. Tuhan melihat bodoh adalah hikmat. Tuhan melihat bodoh adalah apa saudara? Hikmat. Jadi kita ikut pandangan Tuhan. Amin. Melihat dengan mata Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Bukan dengan mata manusia. Mata iman. Haleluya. Coba saudara lihat ini. Ada ilustrasi yang sangat luar biasa. Peta tempo dulu, kalau saudara lihat peta zaman dulu di kertas, saudara lihat nggak kelihatan jalan salah, nggak kelihatan non-bound Sabu, nggak kelihatan saudara ngerti, ya. Tapi kalau dengan satelit, saudara bisa tahu, Google Maps saudara tahu. Bahkan dengan HP sekarang orang bisa nyalakan rumahnya di Australia, di Jakarta, di Amerika, dikasih nyala lampu teras dari HP-nya. Dan dia bisa tahu siapa yang lagi datang, siapa yang lagi buang sampah tisu di dalam. Kenapa? Karena teknologi canggih. Bilang kiri kanan, pakai mata iman. Mata iman adalah teknologi kerajaan sorga. Yes. Jangan melihat peta tempo dulu, saudara kekasih. Dan andalan ini bayi punya, ini tante punya, ini bayi punya Pak Klaro di sini. Lalu ada perkara, masalah, jalan El Tare ditaruh di pisang, lalu ini baik dulu jual pisang di sini. Nah, kenapa? Karena mereka terlambat. Perubahan sudah datang begitu cepat.
Umat Tuhan, jangan terlambat. Gunakan mata iman kita. Amen. Untuk melihat Kupang, mungkin kemungkinannya 100% lebih untuk dimenangkan. Amen. Pasti. Kota yang dilihat sama, tapi sudut pandangan berbeda. Kenapa? Karena kita melihat dari cara pandang satelit, bukan lagi peta lama yang digambarkan tempo doloe. Canggih, sistem digital sudah membuat sampai titik-titik koordinatnya kita tahu. Empat sudut yang kita bisa, kemiringan kita bisa. Kenapa? Karena cara pandang digital. Mata manusia melihat keterbatasan, masalah, apa yang tampak sekarang. Tapi mata iman, mata Tuhan melihat apa, saudara? Melihat apa? Potensi penuaian apa yang Tuhan akan lakukan. Amen. Saudara masih ingat 1 Samuel 16 ayat 7 bilang apa? Bilang apa, saudara? Ya, kita hanya melihat apa yang dari luar. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa orang itu mengalami begitu karena mungkin dia terburu-buru. Orang pakai salak kaos kaki, orang gila. Belum tentu dia gila. Karena waktu dia mau pakai kaos kaki, lampunya mati. Dan di situ ada putih dan hitam. Dia ambil salak, dia pakai. Begitu datang ke gereja, putih dan gila. Bukan gila. Saudara yang terlalu cepat menghakimi dia. Amen. Kalau saudara punya hati benar, ini orang model sekali dia. Ya? Putih hitam. Nah. Oke. Nah, umat Tuhan, bagaimana dengan jemaat? Bagaimana mata manusia berkata? Manusia bilang apa, saudara? Mata manusia berkata bilang apa? Kupang kecil, masa depan saya kurang kecil juga, saya punya harapan kecil. Jadi kalau saya kuliah, saya pulang nanti saya mengabdi di Nusantara sana saja dan sebagainya. Karena Kupang itu kecil, karena kecil, uang kecil, harapan kecil, rumah kecil, semuanya serba kecil. Dia tidak tahu kalau iman yang sekecil itu akan memindahkan apa? Gunung. Lalu apa lagi? Mata iman berkata bilang apa? Tuhan sedang menyiapkan penuaian besar. Next, kita lihat apa lagi? Mata manusia berhenti karena apa? Realita. Oh, kenyataannya itu orang suka melawan. Itu orang, mereka lakukan berbagai macam, mereka sangat duniawi sekali, katanya begitu. Oh, itu hanya tampak luar. Tapi tanpa dalam sebenarnya mereka sedang membutuhkan saya dan saudara untuk datang mewartakan Injil untuk mereka. Amen. Mata iman itu bergerak karena janji. Amen. Dia lihat ada kemungkinan sesuatu terjadi. Apa yang kita lihat menentukan sejauh mana kita melangkah. We are walking as far as we can see. Sejauh mana engkau melihat, sejauh itu engkau melangkah. Bisa ulangi 2, 3. Sejauh mana engkau melihat, sejauh as far as you see, you are going to. Visimu kalau sependek ini hanya cukup makan, pakai dan mati, maka sampai berapa puluh tahun cukup makan, pakai dan mati. Orang tidak bisa berjalan melampaui visinya. Tapi orang yang punya visi bisa melampaui batas negara, batas benua, amen. Bisa melampaui batas-batas ekonomi. Karena mereka tidak dibatasi dengan penglihatan jasmani mereka. Mata iman melihat apa yang Tuhan sedang siapkan, bukan hanya apa yang sedang terjadi. Karena itu gunakan mata iman melihat seperti Tuhan. Bilang kiri kanan, pakai mata iman bro and sis, amen. Pakai mata apa saudara? Mata iman. Mata digital rohani, amen. Yang bisa melihat peluang di tengah-tengah ketidakpastian. Coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang kedua, 5:42. Dan setiap hari, berapa hari saudara? Berapa hari? Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah, dan orang memberitakan Injil tentang Yesus yang setiap hari. Bukan Kamis, itu pun Kamis jam 6, jam 9, jam 12, itu pun banyak yang belum datang.
Tiap hari mereka ulangi terus pelajaran SPK, pelajaran peniup, pelajaran pemompa, pelajaran ini, pelajaran itu semua. Mereka jadi pengajaran rasul-rasul. Khotbah minggu mereka bahas kira-kira begitu. Mereka dari berapa hari saudara bilang? Berapa? Tiap hari. Mereka lanjutkan. Dan mereka juga bukan hanya kaya dengan banyak diskusi. Habis diskusi pulang, mereka sambar semua orang di samping mereka. Yang mereka ketemu, mereka beritakan ini. Apa yang kita pelajari di sini? Kalau kita mau alami apa yang ditulis dalam Kisah Rasul 5:42 ini dalam gereja kita, sebagai gereja Kisah Para Rasul, maka lakukanlah apa yang mereka lakukan. Seperti resep. Mau berhasil seperti resep itu, lakukanlah seperti apa yang diarahkan oleh resep itu. Jangan kita minta revival yang luar biasa, tapi kita tidak pernah diskusi firman. SPK pun malas, kita tidak pernah berdoa, tidak pernah beritakan Injil, tapi kita bilang, ulurkanlah tangan, udah bangkitkan orang mati, isi dompet yang kosong. Nothing happened. Kacang tak berisi. Saudara lihat. Saudara jawab saya, mereka berdoa, mereka lakukan penginjilan, mereka bersaksi, nggak bisa tidak. Ini adalah esensi gereja. Yang lain-lain itu tambahan. Tapi kalau kita punya esensi yang baik, punya spirit yang baik, itu berdampak di luar. Amen. Berdampak di luar dengan komunikasi kita, dengan hubungan kita, dengan performance kita, dan hal-hal lainnya. Mereka memberitakan Injil, bersaksi, bekerja seolah-olah semuanya bergantung kepada mereka. Dan mereka berdoa seolah-olah semuanya bergantung kepada siapa? Ini rahasia bagaimana kebenaran itu diusahakan, bukan diwariskan. Tanah bisa diwariskan. Kita sebut tanah perjanjian. Artinya apa? Panggilan hidup. Tapi tugas beritakan Injil tidak otomatis terjadi. Anda harus usahakan. Amen. Lakukan itu. Buat itu. Yang kedua, Tuhan melihat penuaian besar. Yohanes 4 ayat 35. Di sana saudara bagaimana pandangan kita terhadap kota dan pandangan Tuhan terhadap kota. Apa pandangan Tuhan terhadap kota Kupang, kota-kota di berbagai macam dunia ini? Tuhan lihat bilang apa? Angkatlah matamu dan lihatlah Kupang. Karena apa? Ladang sudah menguning. Amen. Dia bilang angkat. Angkat itu artinya apa? Lakukan sesuatu. Pergi, lakukan sesuatu. Pergi itu aktif. Jadi Tuhan tidak fokus kepada kelemahan kota. Tuhan tidak fokus kepada kota, masalah sosial, keterbatasan sumber daya. Tuhan tidak lihat itu. Orang Kupang bilang mau punya agama, mau bilang Kristen by the name, hanya asal nama Kristen. Saudara boleh cap orang Kupang begini begitu, saudara boleh kasih stigma apapun oleh Kupang. Tapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat apa? Come on. Tuhan melihat apa? Come on. Tuhan melihat apa? Penuaian. Tuhan melihat Kupang dituai. Di mana manusia melihat masalah? Di mana Tuhan melihat masalah? Yes. Sekarang kita robah. Ganti kacamata masalah, ganti dengan masalah kacamata kesempatan. Amin. Masalah ganti dengan apa, saudara? Ada orang berkata, kakak betul persoalan belum selesai. Artinya apa? Tuhan mau kamu naik tingkat. Kalau belum habis itu, ya Peter, kalau belum habis materi, jalan terus ya. Atau wisuda dong, nanti baru lanjutkan materi di rumah. Enggak begitu kan? Jadi kalau saudara bilang, masalah saya ini belum pernah habis-habis. Sebentar istri begini, suami begini, anak begini, besan begini, mantu begini. Tanda bahwa kamu orang yang baik-baik, yang Tuhan lagi peduli untuk tingkatkan kapasitas rohani kamu dan karakter kamu. Ngerti? Katakan. Jangan mengeluh. Amin. Kita mesti hadapi masalah.
Jadi ganti masalah dengan apa, saudara? Kesempatan. Kesempatan saya mengenal Tuhan, walaupun masalah banyak. Kesempatan mengenal Tuhan sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa dan mama, sebagai anak, pemuda-pemudi. Kesempatan saya sebagai seorang karyawan swasta, pemerintah negeri, ataupun apa saja pelayan Tuhan. Saya mau belajar sesuatu dari Tuhan. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan dibungkus dengan paket yang namanya masalah. Kesempatan dibungkus dengan apa, saudara? Masalah. Karena itu jangan lihat masalah, lihat isinya. Di dalam masalah ada kesempatan. Dan kesempatan itu adalah momentum. Amin. Jam 12 itu bunyi, teng jam 12. Anda tidak bisa bilang selamanya 12. Kalau sudah lewat 2 menit, 12 lewat berapa? 2. Momentumnya sudah lewat. Tidak lagi 12 teng. 12 lewat. Dengar, jangan pulang ke surga sampai momentum Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jangan buru-buru mati gara-gara persoalan. Jangan buru-buru bubar gara-gara persoalan. Bubar aja di pernikahan. Enak aja lu bubar. Lu nggak bubar, datang di pendeta dulu. Bapak, saya rencana bubar. Oke, lu nggak tutup mata. Dia ambil kayu dan viruk dari belakang. Nah, itu lu enak kalian bubar katanya. Enjoy, amen. Nikmati itu. Nikmati lu punya isi pencara, lu punya suami pencara, nikmati lu punya besan pencara, nikmati lu punya mantu pencara. Jangan bilang, ini mantu kok hantu. No. Jangan begitu. Enjoy. Amen. Amen. Pandangan manusia apa? Pandangan manusia apa? Kota terbatas, banyak masalah, sulit berubah. Apalagi saudara guys, pandangan Tuhan bilang apa? Kota ladang, banyak dia siap di Tuhan. Ini orang jauh orang datang banyak, orang Makassar datang banyak. Justru karena mereka datang banyak, kamu membangun relasi. Ketika saudara pergi Bone sana, Makassar sana. Kamu pergi Jawa Timur terlalu jauh. Apalagi pergi Madura terlalu jauh. Kalau Tuhan tidak bawa saudara, jangan pergi. Nanti pulang lama saja, KTP yang datang. Justru di sini saudara dekat, ya, amen. Orang pendatang tidak mungkin kasar dengan saudara, percayalah. Saya pernah datang satu Mas Jawa, dia pegang proyek. Novanto punya rumah di sana. Novanto, dia bikin kolam renang. Saya bilang, Mas, aku ini pendeta Timur Asli loh, Mas. Oh ya Pak, pendeta. Oh, orang Timur baik-baik. Oh ya, orang Timur baik-baik. Mas, bisa nggak bantu aku? Oh bisa Pak. Mas, ini proyek ini kamu bangun berapa juta? Oh, saya dapat 400 juta Pak. Oke. Kalau Mas bantu saya berapa? Oh Pak, pendeta gratis aja. Saudara. Orang pendatang akan menghargai saudara tuan rumah. Amin. Coba saudara turun ratang buah, saudara bajingan coba. Oh ratang buah ke serata kau. Apalagi lu Malaka. Lu celaka nanti. Saudara datang, saudara pas saudara hargai, bukan? Saya yakin pendatang di kota ini akan respect. Apalagi kalau saudara beritakan Injil, terima kasih. Di kampung saya di Sumatera Barat mereka tolak Injil. Tapi di Kupang saya menerima Injil. Mereka akan say thank you. Terima kasih kakak, karena kau beritakan ini. Tapi belum gitu. Nanti kalau dia marah beta, nanti kalau dibuang dulu dari beta. Sorry, buang itu semua. Pakai kacamata Tuhan. Amen. Apalagi, next. Apa yang kita sebut batasan? Kasih nada tinggi. Apa yang kita sebut batasan? Gitu dong. Apalagi? Iman tidak menyangkal fakta. Katakan amin. Iman tidak menyangkal fakta. Faktanya dia melawan. Tapi iman berkata, kalau habis melawan, pasti mau dengar-dengar. Amin. Jadi fakta itu baru koma. Janji Tuhan mengakhirinya. Umat Tuhan. Bukan Tuhan mencintai kota Kupang. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Katakan, Tuhan mengasihi kota ini. Come on. Setiap kota dibangun oleh Tuhan.
Kenapa Kupang? Karena dulu pendirinya nama Kupang. Coba saudara telusuri aja, pasti ada. Nggak mungkin tidak. Di dalam Alkitab setiap kota dibangun karena nama orang. Jadi dengan kata lain, Tuhan ngasih kota bukan karena geografis, tapi karena orang yang ada dalam kota itu. Amin. Dan karena Anda dan saya ada di kota ini pasti diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Kupang berharga. Kupang bukan kota terabaikan. Amin. Kupang adalah ladang yang siap dituai. Kota Kupang ini berharga di mata Tuhan karena isinya adalah jiwa-jiwa. Bukan mas-mas dan mbak-mbak, jiwa-jiwa. Bukan daeng-daeng, saudara enggak. Bukan. Isinya apa, saudara? Jiwa-jiwa. Yang serupa segambar dengan Tuhan. Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, dengan lebih dari 120.000 orang. Bagaimana Tuhan tidak sayang kota Kupang yang besar, lebih dari 500.000 orang, Pulau Timur, NTT lebih dari 4 juta, 5 juta, 6 juta. Bagaimana saya tidak sayang Indonesia yang lebih dari 280-an juta orang. Bagaimana mungkin? Pasti Tuhan sayang. Amen. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan tidak melihat kota dari bangunan, ekonomi, atau reputasi, tapi Tuhan melihat manusia di dalamnya. Kalau orang mau investasi, mereka lihat dulu infrastrukturnya bagaimana, internetnya kuat atau tidak, jalannya bagus atau tidak, ada gudang di sana atau tidak, pelabuhannya bagaimana. Itu ekonomi. Tapi Tuhan melihat lebih dari sekedar investasi ekonomi. Tuhan melihat satu jiwa, bahkan orang gila pun berharga di mata Allah. Yang kedua, kasih Tuhan terhadap kota dinyatakan melalui pengutusan umatnya. Katakan, saya diutus oleh Tuhan. Come on. Apa? Hah? Oh, amen. We are sent by God. Katakan, saya diutus Tuhan di kota ini. Come on. Jadi kelahiran saudara, kelahiran papa dan mamamu, kelahiran orang tuamu, nenek buyutmu, kalau mereka orang Timur, mereka orang Kupang, atau by accident, dengan cara tertentu saudara datang di kota ini, karena proses pekerjaan, kawinan dan sebagainya. Pokoknya kalau Anda di kota ini, Anda diutus oleh Tuhan. No comment. Tidak ada komentar. Anda diutus oleh Tuhan. Kita lihat Yeremia, ini sangat luar biasa. Yeremia 29 ayat 7. Bilang apa saudara 23? Usahakanlah kejahatan kota kemana kamu aku buang, sebab kejahatannya adalah kejahatan. Ini tagline kita waktu dulu pemilu, saudara kan? Ya? Pemilihan wali kota. Saudara lihat, Tuhan tidak melihat kota itu dari bangunan, tapi Tuhan lihat usahakanlah kejahatan kota. Tuhan mengajarkan kita prinsip hati yang luas. Prinsip hati yang luas agar kita menikmati berkat yang luas dan berdampak luas. Tidak sekedar berkat yang sangat sederhana sekali mati pung. Berkatnya apa? Sangat sederhana sekali mati pung. Berkat yang sangat sederhana sekali mati pung itu bagaimana ya? Oh, makan nasi setengah masak, sayur setengah matang. Begitu. Apakah kita makan karena saya tinggal di rumah yang sangat sederhana, lalu berkat? No. Saudara, dengar. Coba lihat tangan saudara, bilang begini. Saya ada untuk menikmati yang terbaik di kota ini. Bilang di tangan saudara, 2, 3, come on. Katakan amin. Karena Tuhan bilang, usahakan kesehatan kota. Kalau kota ini makmur, saudara jawab. Kalau kota ini makmur, kalau kota ini sehat, kalau kota ini berhikmat, kalau kota ini dimenangkan, berarti Kupang Go, Kupang Wise, Kupang Praser, Kupang Healthy. Haleluya! Jadi kita punya 4 legasi benar-benar Alkitabiah. Semua yang bergerak dalam bidang pendidikan,
sedang ada dalam Kupang Wise. Semua yang bergerak dalam bidang politik ada dalam Kupang Wise. Di mana saja dia guru, di mana saja dia berpolitik, dia bergerak. Dia yang melakukan bisnis di mana saja, dia sedang membuat Kupang Prosperity. Dia yang sedang mengusahakan kesehatan kota, dia jadi dokter, jadi juru rawat, jadi mantri, jadi dukun kampung, dukun beranak. Beranak babi ke beranak ayam, kasih beranak babi dan sebagainya. Anda juga turut memakmurkan kota ini. Amen. Menjaga kesehatan kota ini. Dan tiga ini, Kupang Wise, Kupang Healthy, Kupang Prosper adalah faktor pendorong untuk orang pergi beritakan Injil. Ini adalah bagian yang menjadi pikiran kita, usahakan kita. Saya pikirkan, saya usahakan itu, dan saya membawa jemaat itu melakukan itu. Mulai dari hidup saya dan keluarga saya. Puji Tuhan, saya lakukan dan saya dengan iman saya lakukan itu. Kemarin waktu di UI, saya masuk ke sana tuh, saya bilang, Tuhan, John Fangidai, kalau Dr. Fritz Fangidai punya anak kuliah di UI, oke lah, karena dia dokter, dia hebat sih. Diakui oleh NTT, Jokowi pernah panggil beliau ke Jakarta. Tapi kalau John Patrick Fangidai, tua 11 tahun baru bisa baca, lalu dia punya anak dokter spesialis asli pertama, spesialis akupuntur pertama di NTT. Ketemu Pak Victor sudahlah, lu nginap di Borobudur sudah 2 malam. Saking lebih tak senang bosong nih. Ada sekolah luar biasa. Saudara, kenapa? Karena kita menghidupi Kupang Wise. Amin, saudara. Kupang Wise itu miliknya VLC. Bukan John dan keluarga. John dan keluarga itu menjadi contoh saja. Nah, bagaimana kalau saya bilang Kupang Wise, anak saya drop out semuanya. Anak saya penyakit semuanya. Hutang semuanya. Baru saya bilang, ikut saja, saudara. Dia lihat diri dulu. Nah, sekarang kalau saya sudah berhasil, saudara bilang, kalau dia berhasil, saya juga. Karena kita satu partai. Amin. Amin. Usahakan. Jadi dengan kata lain begini, saudara. Bukti Tuhan mengasihi kota ini adalah dia menempatkan gerejanya di sini. Katakan, VLC ada untuk Kupang. Come on. Kenapa kita bisa berkembang? Kita di dalam aja, kita lihat begini-begini aja, kita lihat begini-begini. Tapi kalau orang dari luar datang, orang melihat kita, mereka tidak jadi kasih seminar. Mereka bilang, sudah, kita dengar Bapak omong saja. Dan kita rencana mau kasih VLC seminar, tapi kita baru dengar Bapak pendeta bersaksi, sudah, Bapak, kapan Bapak kasih seminar sama kita? Dia rubah, dia bermaksud, saudara kasih. Mau tawarkan seminar untuk VLC, saya sering langsung bilang, son jari Bapak. Beta rencana mau bicara soal kesehatan, Bapak anak spesialis satu nih, mari kau ketemu belajar di depan Bapak anak. Kenapa? Saudara, karena kita di dalam tuh kita tidak tahu. Dan bahkan kita menutup diri untuk kita tidak melihat. Kalau Anda melihat sesuatu di VLC ini, ada jawaban untuk kota ini. Amin. Tidak kebetulan Pak Wilson menjadi DPR Kota Kupang, itu sebenarnya represent kita. Amin. Bahwa dia menjadi berkati kota ini. Mewakili kita. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita hidup untuk kota, saya tanya saudara, Kota Kupang punya belanja berapa? Tanya Pak Wajib. Bilanglah 2 triliun, 3 triliun. Sekarang kalau hanya kamu saja, kamu ambil berapa persen dari 3 triliun? Karena kamu usahakan Kota Kupang yang anggaran belanjanya bilanglah 3 triliun. Sekarang kamu pribadi kamu makan berapa triliun? Dengan kata lain, kalau Anda punya prinsip memberkati kota, hidupmu tidak usah minta berkat. Berkat akan menyerang kamu bertubi-tubi. Amin. Nah, cara setan, cara duniawi adalah apa? Membuat kita fokus ke dalam. Saya dulu. Saya belum ada rumah, saya belum ada mobil, saya belum motor, saya belum ada gaji tetap. Saya belum punya ini, anak saya belum selesai, anak saya belum menikah, saya belum punya cucu, saya belum punya. Akibatnya sampai kita mati pun kita bilang, saya contoh surga ada di mana? Karena kita fokus kepada diri, Tuhan bilang usahakan kesehatan kota, kemana kamu? Aku buang. Kata buang itu menandakan sesuatu yang sangat serius.
Sekarang saya tanya saudara ke dokter. Dokter bilang, wah bapak ada tumor belakang tangan saya itu. Saya buang mau atau tidak? Bapak dia main-main pak, jangan buang pak, besayang. Dokter bilang apa? Silakan pulang dan terimalah apa yang menjadi kesayangan kamu itu. Mati. Jadi dengan kata buang itu artinya sesuatu yang serius, harus diperhatikan. Buang itu tumor, artinya apa? Kalau tumor itu tidak diangkat, kau mati. Dengan kata kamu ditempatkan kota Kupang itu by plan. Dengan rencana Tuhan kamu ada di kota ini. Bukan kebetulan. Amin. Saya pernah jalan-jalan keliling masuk rumah-rumah kontrak. Saya lihat di wali kota, wih, kalau beta dapat tanah di wali kota ini bagus. Dapat saudara gengan. Padahal saya ngomong saya tidak mungkin menurut manusia. Tapi karena saya mengerti firman dan saya usahakan kejahatan kota, saya alami. Jemaat, kalau kamu mau alami, ikutlah apa yang sedang terjadi. Dengar, kalau gereja diberkati, pasti orang-orangnya diberkati. Karena gereja itu bukan organisasi, gereja itu saya dan saudara. Hanya prinsip ini harus kita rubah mindset. Kenapa? Kita tidak mampu menerima berkat Tuhan karena kesiapan jiwa dan mental kita tidak dibentuk. Oh itu memang Pak Jordan deh, itu Elvis dong, kok memang sah. Beta, beta inilah yang membuat mental kamu mulai blok. Begitu kamu bilang, oh dia, saya bukan. Bloklah mental saudara. Mental menahan uang, mental yang tidak siap menahan berkat, menahan promosi, menahan yang terbaik. Akhirnya yang jelek yang kamu dapatkan. Karena selalu ada kebaikan. Kalau tidak baik pasti jahat. Kalau tidak berkat pasti kutuk. Kalau tidak sehat pasti sakit. Kalau tidak menang pasti kalah. Selalu ada perlawanan, tidak pernah ada netral. Karena itu saudara lihat, perhatikan ini baik-baik. Gereja bukan sekedar hadir tapi diutus untuk membawa damai, terang dan keselamatan. Katakan amin. Kasih Tuhan atas kota ini berjalan lewat apa? Lewat apa? Lewat apa? Siapa kakinya? Gereja adalah kakinya. Bilang kiri kanan, kamu adalah kakinya Tuhan. Kaki tangannya Tuhan. Amen. Tuhan mencintai Kupang dan gereja adalah Tuhan mencintai Kupang dan gereja adalah apa? Bukti kasih itu. Gerakan Allah selalu dimulai dari mana? Umatnya. Kalau kita tidak usahakan, tidak mungkin akan terjadi. Orang bilang, beta mau pergi berdoa, belum ada yang datang. 1 orang, 10 orang, 200 orang, 300 orang bilang, beta mau pergi berdoa, aku mau pergi doa tapi nggak ada yang datang. Berarti 300 tidak ada yang datang. Tapi coba 300 masing-masing berkata, kau tidak datang, saya datang. Berarti berapa yang berdoa? 300. Dan itu revival. Itu apa saudara? Revival. Dan setan akan marah untuk Anda lakukan itu. Tapi dia akan membuat signalmu kuat untuk nonton secara langsung racing dari Eropa. Balapan dari Timur Tengah. Bola kaki jam 3 siang. Signalmu lancar dan mantap. Kamu buka mata, angkat kacamata pun terang. Tapi kalau giliran berdoa, baru jam 7, setan bikin kau mata berat, kaki sakit, mah kumat, hujan. Lalu kamu bilang, Tuhan, tidak mungkin saya bisa berdoa dari rumah saya. Itu pun tidur. Bilang kiri kanan, saya kenal satu orang kayak begitu. Kebenaran rohani tidak turun. Jauh saya, kebenaran rohani tidak turun. Dimulai dari mana? Yang siap mau dipakai katakan. Saudara, ini adalah teori saja. Praktik itu akan dimulai ketika SPK dijalankan. Ketika kita pulang dari rumah, kita mulai dari gereja, kita mulai wartakan Injil. Punya hati, punya kerinduan. Kasih sekolah anak dan motivasi kamu jadi berkat di sana. Saya bilang, Resti, lu dokter ini kalau lu berinjili orang, tidak mungkin orang menolak. Dia bilang, betul, saya coba ulang, don't dengar beta. Beta kadang-kadang takut, beta berani paksa omong. Dia bilang, ibu dokter, terus ibu dokter. Karena mereka senang. Jadi saudara lihat di sini, kita ajarkan anak-anak. Jadi ujung-ujungnya Injil. Ujung-ujungnya apa saudara? Jangan ujung-ujungnya doi, bukan. Lu sekolah kalau pintar, mama bisa bagaya. Pas mama bagaya ini, mama rasa kurang kebersihan. Ibu tidak boleh pakai lipstick karena ada kurang baik kulit. Ibu tidak boleh makan nasi kuning, tidak boleh makan nasi putih, tidak boleh semua. Jadi apa saja? Ya,
Ibu nanti info saja supaya kuat. Karena apa? Kita motivasinya doi. Bukan Injil. Motivasinya apa? Supaya anak-anak punya motivasi itu tahu kekekalan. Kalau nanti mereka kaya, mereka lupa saudara. Mereka sibuk di luar sana. Baru sana, lu dulu tuh mama kasih kesulitan, mama jual ayam, jual babi, jual segala macam. Hanya diri sensor, hanya semua mama jual abi. Saudara boleh sumpah begitu. Kau beta arami, lebih sakit hati lah. Lalu saudara boleh jatuh bangun, bapak foto, kirim dulu ya mama sakit. Dia misalnya pembantuan saudara itu mama saja. Kan repot. Ajar anakmu dan turunanmu untuk Injil, amin. Kalau tidak nanti sudah akan susah, pasti. Karena Injil adalah kuasa Allah, bukan pengetahuan adalah kuasa Allah. Amin. Yang ketiga, Tuhan, baca saya. Coba taruh tangan dan katakan, Tuhan biarlah layak hati ini untuk terima kebenaran rohani. Katakan begitu, Tuhan. Amin. Ini ayat luar biasa, 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Apa yang akan terjadi? Berbalik dari yang jahat, maka aku akan mendengar, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri. Negeri itu ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tahu-tahu mangan muncul lalu jual, tahu-tahu emas muncul lalu jual. Amin. Mujizat bisa, nothing is impossible. Saudara lihat, Tuhan tidak berkata jika gedungku penuh, tetapi jika umatku merendahkan diri. Kebenaran rohani adalah pekerjaan Allah melalui hati yang siap, bukan fasilitas yang megah. Katakan amin. Fasilitas dan kesiapan kita, bukti bahwa hati kita bersedia, amin. Tapi kita tidak bisa make up dari luar. Perubahan dari dalam, kesiapan dari dalam. Katakan persiapan dari dalam, come on. Karena hati bersiap, maka dari luar itu seperti yang menikah tahu kan? Begitu saya 22 Agustus mau menikah, jauh hari saya sudah mempersiapkan diri, mulai tampak dari luar. Kalau Anda percaya kebenaran rohani, perubahan dari luar pasti datang. Gedung hanya wadah, umat Tuhan adalah Allah Tuhan. Katakan amin. Tuhan tidak mengurapi bangunan, Tuhan mengurapi siapa? Tuhan mengurapi saya dan saudara. Amin. Yang keempat, ini dia. Roh Kudus dicurahkan untuk memberdayakan umat, bukan menghidupkan gedung, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Amin. Roh Kudus turun di atas orang, bukan atas lokasi. Saudara mesti tahu itu. Kuasa dicurahkan supaya umat bersaksi, bergerak dan menjangkau jiwa. Tanpa umat yang mau dipakai, tidak ada kebenaran rohani yang akan terjadi. Roh Kudus mengisi orang, lalu orang mengisi kota. Nah, ini luar biasa. Baca bersama saya 2, 3. Amin. Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan disingkirkan dari kota. Coba saudara lihat ilustrasi ini. Ini apa saudara kekasih? Ada rumah. Bayangkan sebuah rumah besar dengan instalasi listrik yang lengkap, lampu bagus, stop kontak banyak, bangunan rapi, tapi rumah itu kosong, tidak ada orang yang diam di dalamnya. Ketika listrik dialirkan, lampu tetap mati, alat tidak dipakai, tidak ada dampak apa-apa. Masalahnya bukan listrik tidak ada, tapi masalahnya tidak ada orang yang mengontak. Coba apa yang kita pelajari di sini? Apa yang kita pelajari di sini? Dengar. Roh Kudus sudah ada di kota ini. Tapi Roh Kudus menanti Anda dan saya membuka mulut. Sekali lagi. Roh Kudus sudah ada di kota ini. Bahkan ada di hati saya dan saudara. Tapi Roh Kudus memakai saya dan buka tangan katakan, pakai saya Roh Kudus. Harus ada yang tekan on off. Ada yang membuka mulut.
Ada yang berdoa, ada yang bersaksi, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pegawai, ada yang mau jadi pebisnis, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, tentara, jadi politikus dan segala macam. Ada yang memberi diri. Itulah stop kontak. Gampang stop kontak. Tetapi kalau tidak ada yang menyentuhnya, tidak akan ada saluran yang penuh kuasa yang bisa mematikan itu. Ataupun menerangi. Umat Tuhan, Roh Kudus adalah kuasa Allah. Gedung gereja hanyalah wadah. Amen. Umat Tuhanlah yang menjalankan terang itu agar terang itu keluar. Amen. Jika umat Tuhan hadir tapi tidak mau dipakai, gedung tetap terang sendiri. Roh Kudus tidak bisa bikin apa-apa di kota ini kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Karena itu, 4 legasi adalah cara kita menerangi kota. Kuasa Tuhan tersedia, kebenaran rohani terjadi saat umat mau mengalirkannya. Bukan gedung yang menyalakan kota, tapi umat yang dipenuhi kuasa yang akan membawa dampak. Amin. Katakan, saya membawa dampak bagi kota. Katakan, yes, kita adalah Kupang Impactor. Amin. Kita membawa pengaruh kepada kota Kupang. Umat Tuhan, pemahaman yang benar, apa itu? Baca bersama saya. Pemahaman yang benar apa, saudara? Gedung bisa penuh orang, tapi hanya orang yang penuh roh lah yang akan bisa mengubahkan kota. Yang mengerti bisa katakan amin? Bukan gedung yang mewah. Memang kita perlu fasilitas, tapi tidak boleh hanya fasilitas semata-mata. Karena itu akan fasilitas ini membosankan kita, percayalah. Lama-lama kita bosan, ini kenapa terlalu dingin? Nanti kenapa terlalu panas? Mengapa terlalu angkat-angkat seperti tai ayam? Fasilitas tidak akan menolong kita selamanya. Fasilitas itu kebutuhan sementara. Fasilitas itu apa, saudara? Sementara. Contoh, motor. Anak remaja perlu motor. Tapi kalau Mami Febe disuruh naik motor, Niko di Afrika sana atau di Timur Tengah akan datang. Mami, ngapain bawa motor? Mami punya usia. Betul. Jadi fasilitas itu kebutuhan apa? Dulu kalau Mami masih mengajar pakai motor. Jadi saudara, fasilitas itu kebutuhan temporer. Nah, banyak orang kejar keberhasilan, achievement. Begitu dia dapat segala-galanya, datang ke dokter bilang, Bapak kurangi ini. Kecuali tidur yang diperbanyak. Tidur pun jangan pakai AC, usahakan anak-anak kipas. Susah saudara. Oke? Saya mau kasih saudara. Jadi fasilitas itu kebutuhannya apa? Sementara. Jangan termakan dengan fasilitas. Haleluya. Katakan, saya adalah Allah Tuhan. Come on. Itu yang keren. Amen. Oke, saya tutup dengan ayat ini. Kita baca Kisah 4 ayat 13. 2-3. Ketika mereka melihat kebenaran Petrus dan Yohanes, mereka heran. Dan mereka tahu bahwa mereka orang-orang itu tidak pernah bersama-sama dengan dia. Orang-orang itu pernah bersama-sama. Wow. Mereka heran. Sebab mereka tahu bahwa orang-orang itu apa? Biarlah kota kasih tahu bahwa VLC pernah bersama-sama dengan Yesus. Dan hari ini mereka bersama dengan Yesus. Amin. Nah, umat Tuhan. Jadi berarti kota diubahkan karena Petrus dan Yohanes. Orang biasa dipenuhi Roh Kudus dan hidup bersama Yesus. Amin. Dampaknya terlihat keberanian, kuasa, dan kesaksian yang mengguncangkan kota. Pegang tangan, katakan, saya menerima roh yang ada pada Petrus dan Yohanes. Katakan, roh yang sama turun dalam nama Yesus. Bilang kiri kanan, go. Oke. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita deklarasikan ini bersama-sama. Come on. Yes, haleluya. Umat Tuhan, saya percaya kalau kita berusaha untuk kebenaran rohani, berdoa, menginjil,
memenangkan jiwa, membina jiwa-jiwa, mengajak mereka untuk datang SPK. Kita mengubah performance kita, memakai pakaian yang rapi, yang bagus, membangun hubungan kekeluargaan yang kokoh, yang kuat, saling mengasihi, saling melayani, merayakan kasih sayang, mengingatkan kebaikan-kebaikan. Saya yakin kebenaran sudah datang. Amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Deklarasi Kupanggo. Kami adalah jemaat yang diutus oleh Tuhan, bukan diam, bukan menunggu, tetapi bergerak membawa Injil Kerajaan Allah. Amin. Kami melangkah dengan iman, bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, dan menjangkau jiwa di rumah, kantor, usaha, dan marketplace. Come on. Kami tidak hidup untuk diri sendiri, kami hidup untuk kehendak Tuhan. Amin. Kami menangkan jiwa, kami memuridkan generasi, kami meninggalkan legasi kekekalan. Come on. Kupanggo, melalui hidup kami, kota ini melihat terang Kristus dan nama Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya.